doa, Misbah? Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Misbah. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan belajar materi apa? Teks deskripsi, Bu. Betul sekali. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi teks deskripsi. Tujuannya yaitu agar kalian bisa mengidentifikasi dan mengetahui mengenai ciri teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan ciri kebahasaan pada teks deskripsi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Tidak ada? Tidak. Ya, baik. Di sini Bu akan menjelaskan ya. Di sini tuh ada rangkaian yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu ada pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi ini adalah teks yang berisikan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, suasana, tempat, dan keadaan. Dibuat dengan secara jelas dan terperinci, sehingga seolah-olah pembaca atau penulis merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Itu pengertian dari teks deskripsi. Diingat ya? Ya, baik. Selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama itu paragraf teks deskripsi menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, suasana, ataupun keadaan. Selanjutnya ada ciri yang kedua, yaitu paragraf yang digambarkan itu secara jelas dan terperinci serta melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, ataupun pengecapan dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu banyaknya ditemukan kata-kata yang mengandung kata sifat atau keadaan. Dan yang terakhir itu para pembaca dapat merasakan sendiri atau mengalaminya sendiri. Nah, ini kelima ini merupakan ciri-ciri dari teks deskripsi ya. Diingat ya, jangan sampai lupa. Baik. Terus. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada identifikasi, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada penutup. Kita jelasin yang pertama dulu ya. Yang pertama struktur identifikasi. Identifikasi merupakan bagian utama yaitu menentukan objek. Objek apa yang akan kita deskripsikan seperti tempat, suasana, keadaan, ataupun lainnya. Itu bagian utama yaitu identifikasi. Selanjutnya ada bagian yang kedua yaitu mengenai deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini biasanya memuat rincian objek secara terperinci ya. Jadi objek-objek yang kita deskripsikan itu lebih terperinci lagi mengenai objek tersebut. Dapat dipahami? Bagus. Ya. Selanjutnya yang terakhir ada penutup. Penutup ini merupakan gambaran kesan umum yang disampaikan oleh penulis. Jadi penulis menyampaikan kesan umumnya pada bagian penutup ini setelah melihat atau mengamati objek tersebut, ya. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Ya, baik kalau gitu. Selanjutnya kita lanjutkan mengenai ciri-ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Yang pertama itu kalimat berisi penjelas terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Maksudnya yaitu kalimat penjelas tersebut merupakan isinya merupakan penjelas secara detail mengenai suatu paragraf. Contohnya ibuku orang yang sangat baik. Kalimat tersebut dapat dirincikan untuk dijelaskan seperti dia orangnya sangat ramah dan suka menolong serta tutur katanya sangat baik. Seperti itu ya, itu dikatakan sebagai kalimat berisi penjelas. Yang selanjutnya yaitu ada penggunaan kalimat menggunakan serapan panca indera. Maksudnya itu dalam teks deskripsi ini mengandung atau berisi menggunakan kata yang seolah-olah dapat dirasakan atau dialami oleh pendengar. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata atau emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi kuat ini biasanya digunakan untuk mengekspresikan atau menggambarkan perasaan seseorang yang dialami. Contohnya seperti kata mempesona, cerai-berai, dan elok. Kata-kata tersebut merupakan kata yang memiliki emosi kuat ya. Jadi bisa digunakan dalam teks deskripsi. Yang keempat itu ada majas. Majas ini merupakan kata kiasan yang berfungsi untuk meningkatkan kesan dan mempengaruhi pendengar atau pembaca dalam teks.
lembut terasa mengelus kulit. Majas tersebut merupakan majas personifikasi karena mempersamakan benda dengan manusia. Sampai sini apakah paham? Paham, Bu. Paham ya semuanya. Untuk melanjutkan ke materi sebelumnya, Ibu pengen tepuk semangat dulu biar semuanya semangat. Yuk, tepuk semangat. 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 Bagus semuanya. Baik, kita tadi sudah mengetahui ya ciri-ciri dan pengertian tes deskripsi. Semuanya tetap diingat ya mengenai hal tersebut. Di sini Ibu akan membagikan kepada kalian tentang contoh teks deskripsi. Mari kita bersama-sama untuk mencermatinya ya mengenai struktur-struktur yang ada di sini. Baik, Ibu akan bagikan ya kepada kalian. Nah, dilihat ya tesnya. Baik, kita lihat ada pada paragraf pertama. Apakah ada yang tahu pada paragraf pertama ini termasuk ke dalam struktur teks apa? Identifikasi, Bu. Ya, betul Mispa. Pada paragraf pertama ini merupakan bagian dari struktur identifikasi. Kenapa disebut sebagai struktur identifikasi? Karena di sini memiliki ciri umum, yaitu dengan menyebutkan nama objek, yaitu Tongkongan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Ya, ciri yang kedua yaitu mengenai lokasi. Lokasinya itu berada di berbatasan dengan Kabupaten Pegunungan Enengkrang, Sulawesi Selatan. Dan ciri yang terakhir pada paragraf pertama ini yaitu rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Jadi sudah jelas ya, pada paragraf pertama ini merupakan struktur identifikasi ya. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Baik. Kita lihat ya pada bagian paragraf yang kedua. Semuanya mohon dilihat. Pada paragraf yang kedua ini merupakan struktur apa? Apakah ada yang tahu? Deskripsi bagian, Bu. Betul sekali Anita. Pada paragraf yang kedua ini merupakan bagian struktur deskripsi bagian. Ada yang tahu kenapa? Ya. Karena pada bagian ini menjelaskan atau mendeskripsikan objek secara terperinci, yaitu terlihat pada kata mulai dari kayu yang digunakan, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah adat tersebut. Kata-kata tersebut merupakan dideskripsikan atau dijelaskan secara terperinci ya. Jadi sudah jelas pada bagian kedua ini termasuk ke dalam struktur bagian deskripsi bagian ya. Iya, Bu. Baik. Selanjutnya yang struktur bagian yang terakhir yaitu penutup. Apakah ada yang bisa menentukan bagian struktur ini? Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Anita. Pintar sekali ya. Benar sekali. Pada paragraf tersebut merupakan bagian penutup karena di situ menggambarkan kesan umum yang disampaikan oleh penulis setelah melihat objek yang telah diamati. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, semuanya sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan hari ini telah mempelajari apa? Ayo, Bu. Ya, Bella, silahkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan baik itu orang, hewan, tanaman, tempat, dan lain sebagainya, Bu. Baik, Bella, terima kasih ya. Ibu rasa Ibu cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Ya, untuk minggu depan Ibu akan memberi tugas kepada kalian mengenai teks deskripsi ya. Baik, Bu. Baiklah, cukup sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.